什么人？行事不轨，意欲破坏。陛下与血魔帝在蓝火星，就全当卖我个面子。果然名不虚传。想必定会改头换面。哼，那就不要管。 9列，星辰真火，帝魂第2层，3黑洞之境。可也要小心。Kita bakal melanjutkan episode terbaru yaitu episode kelima dari Stellar Transformation Sing Champion Season 5-nya nih guys. Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya nih, dimana kita sudah melihat Qin Yu yang sudah sampai ke bintang Fire Blue. Dia pun berada di suatu restoran guys. Ternyata juga semua orang di sana di dalam restoran itu mengincar artefak ilahi milik Kaisar Yu. Jadi pada intinya di sana mereka bakal mengincar artefak ilahi milik Kaisar Yu itu guys, memperebutkannya dan bertarung. Tidak lama dari itu, artefak ilahi pun muncul di sebuah gedung. Tentu semua orang yang ada di restoran segera bergegas untuk melihatnya guys. Para kultivator berusaha untuk menghancurkan formasi pelindung yang ada di gedung itu juga, untuk mencuri artefak ilahi itu tentunya. Tapi di sisi lain, Qin Yi itu sempat bertemu dengan seorang wanita yang mirip dengan Li Er bernama Jiang Yan guys. Dia juga memiliki kakak yang bernama Jiang Li. Namun tiba-tiba para penjaga gedung pun muncul, sekitar 2 saja tapi membantai para praktisi di sana guys. Udah gitu kedua penjaganya sangat kuat membantai para kultivator dengan mudah. Melihat tindakan seperti itu, Qin Yu tidak bisa tinggal diam, dia pun maju dan berusaha melindungi para kultivator. Sehingga pertempuran pun terjadi. Karena penjaga itu terlalu kuat, Qin Yu akhirnya terpojok guys. Namun ternyata itu bukanlah tubuh aslinya Qin Yu, melainkan itu tubuh bonekanya guys. Jadi sebelumnya si Qin Yu datang ke restoran, ternyata dia sudah memberikan formasi perubah wujud atau transformasi ke bonekanya Lan Feng. Jadi ada di sana itu bukanlah Qin Yu melainkan Lan Feng yang dikendalikan dari jauh oleh Qin Yu guys. Keren banget kan? Tapi tetap saja karena penjaga itu terlalu kuat, Lan Feng pun kewalahan dan dia hanya bisa menghindar. Melihat itu, Jiang Yan pun tidak tinggal diam. Dia meminta bantuan seseorang yang bernama Wu Mong guys. Nah akhirnya kita pun masuk ke intro. Setelah itu, saat kedua penjaga ingin menyerang Qin Yu dan Jiang Li, Wu Ming pun muncul dan menahan serangan mereka. By the way, Mimi minta maaf dulu, kemarin di episode 4 sempat salah translate kalau nama aslinya itu Wu Ming, bukan Wu Mong. Sorry ya guys ya. 什么人？ Ternyata penjaga itu mengenali Wu Ming. Sang penjaga bingung apa yang dilakukan Wu Ming di sini coba. Wu Ming mengatakan kalau dia hanya kebetulan lewat. Dia pun balik bertanya dengan apa yang sudah terjadi sampai ada pertempuran begitu sengit di sini. Penjaga menjelaskan kalau Kaisar Yu sedang melakukan transaksi besar-besaran dengan Kaisar Iblis Sui, tepatnya di bintang Blue Fire. Tapi karena Qin Yu dan Jiang Li yang mengaku transaksi itu, alhasil mereka mau tidak mau harus bertempur. Setelah itu, Wu Ming pun meminta tolong kepada dua penjaga untuk memaafkan mereka berdua saja. Yang dimana itu membuat kedua penjaga auto bingung dong. Karena Qin Yu dan Jiang Li itu bukan berasal dari klan naga. Tapi kok si Wu Ming malah melindungi mereka coba. Mendengar itu Wu Ming auto kesal guys. Dia menganggap kalau kedua penjaga sudah meremehkannya karena tidak akan bisa melindungi dua orang sekaligus. Tapi si penjaga tidak terima, dia tidak peduli karena mereka tidak bisa melanggar perintah dari sang kaisar. Sehingga mau tidak mau, mereka pun mengeluarkan kekuatannya dan menyerang. Namun ternyata serangan itu bukanlah tertuju ke arah Wu Ming guys.
mereka membelokkan teknik mereka dan menyerang ke arah Qingyu serta Qiangli. Untungnya di sini mereka berdua sudah siap dan menahan serangan itu. Wu Ming yang sudah kesal langsung mengeluarkan teknik naga emasnya dan maju menyerang guys. Ini tekniknya Wu Ming keren juga nih. Setelah terkena serangan milik Wu Ming, kedua penjaga pun segera kewalahan dan menyerah guys. Kalah mereka nih. Sehingga mereka berdua pun pamit karena Wu Ming yang terlalu kuat. Tidak lama dari itu, Qian Yan pun datang dan khawatir dengan kakaknya Qiangli. Untungnya si Qiangli nggak terluka dan baik-baik saja guys. Setelah itu dia juga nggak lupa berterima kasih kepada si Wu Ming. Qiang Yan juga mengenalkan Qingyu kepada Wu Ming guys. Yang dimana itu membuat Qingyu cukup terkejut. Bisa-bisanya Qiang Yan mengenalinya guys. Yang ternyata sebenarnya akhir-akhir ini Qingyu sangatlah terkenal guys. Jadi siapa yang gak kenal sama dia coba? Ini si Qingyu nggak di alam bawah, nggak di alam atas, terkenal semua ya guys ya. Setelah itu Wu Ming pun mengajak mereka untuk minum-minum. Itu juga sebagai tanda balasan untuk Qian Yan yang mengganggunya guys. Qian Yan juga menjelaskan identitas si Wu Ming ini, yang dimana dia merupakan salah satu dari dua master besar dari klan naga. Buset, keren juga nih. Tentu mendengar itu, Qingyu pun tanpa pikir panjang menerima tawarannya dong. Siapa yang mau nolak coba, master lu guys. Di sisi lain, penjaga yang bernama Cepai pun melaporkan kejadian itu kepada Kaisar Yu. Di sini Kaisar Yu penasaran dengan Qingyu guys, karena kok dia bisa menahan serangan dari para penjaganya. Dia juga mencurigai kalau Qingyu ini adalah orang yang dia cari-cari untuk mendapatkan spektrum binatang. Tetapi di sini dia juga bingung karena kok si Wu Ming ikut turun tangan dalam masalah ini coba. Cepai menjelaskan kalau Wu Ming hanya diperintahkan seseorang untuk melindunginya. Jadi dia menganggap kalau Qingyu ini bukanlah orang yang selama ini mereka cari-cari untuk mendapatkan harta alam niang guys. Wah, udah salah pikir mereka nih. Di sisi lain, di kediaman Sui Tianya juga dilaporkan kalau Guo Nu sudah meninggoy. Sepertinya ini tempat Kaisar Iblis Sui guys. Tentu mendengar berita itu, Sui auto emosi dan segera menyuruh anak buahnya untuk mencari pembantai itu, alias Qingyu guys. Waduh, kelar satu masalah dapat masalah lagi nih. Singkat cerita, Kaisar Iblis Sui pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan Kaisar Yu sekarang. Penjaga itu juga menjelaskan, mungkin saja Kaisar Yu takut kepada klan naga guys. Jadi dia sengaja tidak menindaklanjuti kasus ini. Penjaga itu juga menjelaskan sebenarnya Qingyu sepertinya memiliki namanya armor artefak, karena dia bisa menahan serangan dari dirinya guys. Kalau kayak lupa, nama armornya adalah guntur hitam. Sang Kaisar Iblis Sui pun menyuruhnya untuk menyelidiki Qingyu lebih jauh karena dia cukup penasaran nih. Di sisi lain, tepatnya di kediaman Wu Ming, Qingyu bersenang-senang dengan Wu Ming sambil minum-minum. Dia juga menceritakan kalau sekarang dia sudah diincar oleh Kaisar Yu. Dari situlah Wu Ming merasa tidak heran kenapa Qingyu menggunakan topeng guys, menyamar dia. Wu Ming juga mengatakan kalau Qiangli itu adalah orang jenius dari alam immortal. Karena dia berhasil mencapai mistik immortal tingkat 2 dalam kurun waktu kurang dari 1000 tahun. Waduh, 1000 tahun di Tonghua ini mah singkat guys. Yang dimana mendengar itu Qingyu auto terkejut karena itu merupakan suatu hal yang sungguh hebat. Setelah itu Wu Ming juga mengatakan kalau dia akan pergi ke bintang Hidden Emperor. Dia mengaku memiliki beberapa teman di sana. Dia juga menjelaskan kalau temannya ini adalah Meng Hong, salah satu dari 36 kelompok surgawi dari klan binatang, mengundangnya untuk minum-minum guys. Tentu Qingyu auto terkejut dong.
dan mengatakan kalau dia sedang mencari saudaranya yang berasal dari klan binatang yang bernama Xiao He dan Hou Fei guys, si burung dan si monyet, sehingga dia meminta untuk dirinya ikut bersama Wu Ming. Ya, Wu Ming sih nggak masalah ya dengan hal itu dan mengizinkannya. Jadi nantinya si Qingyi bakal ikut bersamanya guys. Wu Ming juga menanyakan apakah Qingyi mengetahui keberadaan kakaknya yang bernama Wu Xu. Sayangnya Qingyi sama sekali nggak pernah mendengar nama itu. Setelah itu Wu Ming pun mulai curhat guys soal rahasia klan naganya. Dia mengatakan walaupun dia merupakan seorang putra dari mahkota klan naga, dirinya itu tetap nggak dianggap sama ayahnya sendiri karena dia sudah jatuh cinta dengan rubah putih. Jadi pada singkatnya, dulunya itu si Wu Ming pernah bertengkar besar dengan sang ayah dan meninggalkan klan naganya hanya demi rubah putih itu guys. Lalu si kakaknya Wu Xu disalahartikan karena dia lahir tidak dengan kekuatan naga emas tapi naga merah. Nah dari situlah dia tuh nggak diperlakukan adil sama keluarganya guys. Jadi pada awalnya para keluarga itu menganggap Wu Xu itu nggak berguna, makanya nggak dianggap. Namun pada akhirnya para tetua sadar kalau sebenarnya tubuh kakaknya itu bermutasi menjadi binatang suci tingkat transcendent yang tidak lain adalah naga darah guys. Dan di saat Wu Ming meninggalkan klan naga, ternyata kakaknya Wu Xu itu juga bertengkar dengan sang ayah dan dia ikut menghilang. Tentu mendengar itu Qingyi juga curhat kalau dia sudah berpisah dengan orang yang dia cintai karena perbedaan besar dalam hal identitas guys. Hayo, ini juga sering terjadi di kehidupan nyata guys. Tapi Qiangli tidak mau kalah. Dia mengatakan kalau mereka berdua itu masih mending karena orang yang dia sayangi sudah lama meninggoy. Waduh, malah jadi ngadu nasib ini namanya guys. Di dalam madar itu, Qiang Yan pun datang dan menyuruh Wu Ming untuk segera ke bintang Hidden Emperor karena udah disuruh oleh kakak iparnya. Sehingga Wu Ming pun segera bergegas pergi ke sana guys. Singkat cerita mereka pun sampai di bintang Hidden Emperor. Wu Ming mengatakan kalau Meng Hong itu pasti sedang mabuk di suatu tempat. Tapi di sini kita diperlihatkan ada seseorang misterius yang tahu kalau Qingyi dan teman-temannya datang ke bintang Hidden Emperor. Waduh, siapa lagi nih? Mereka pun langsung datang ke kediamannya Meng Hong. Wu Ming langsung mengenalkan Meng Hong kepada mereka. Meng Hong mengatakan kalau memang ada kera mata api yang dulu pernah naik ke alam atas dan mungkin saja itu adalah Hou Fei. Tapi sekarang si kera mata api itu adalah anak kesayangan dari Kaisar Kera Agung guys. Namun sayangnya mereka sama sekali nggak mendengar kabar dari klan burung yaitu si Xiao He guys. Qiangli juga mengatakan kalau dendam 200 tahun terakhir hanya satu orang yang naik ke alam atas, yaitu senior Chong Cui. Tentu mendengar itu Qingyi mulai khawatir kepada Xiao He. Jadi sekarang dia memutuskan untuk menemui Kaisar Kera Agung bertemu si Hou Fei terlebih dahulu. Tapi Wu Ming memastikan guys kalau Kaisar Kera itu adalah orang yang tidak pasti keberadaannya. Jadi dia mengusulkan untuk Meng Hong mengirimkan orang terlebih dahulu mengatur jadwal pertemuan. Setelah itu Qingyi pun kembali berlatih meningkatkan kekuatan. Dan sekarang dia sudah menerobos ke ranah lapisan kedua jiwa bumi. Dia juga menyerap jiwa dari Yang Kau Golden Immortal tingkat 7, yang dimana itu membuat bintang kegelapan di dalam dirinya mengalami yang namanya perubahan guys. Sontak dia segera mengeluarkan semua jiwa kultivator yang sudah dia simpan dan dia serap. Alhasil itu membuat dirinya mengeluarkan aura yang super kuat. Sampai-sampai para kaisar pun menyadari kalau ada sesuatu yang sudah terjadi nih. Mereka juga bergegas pergi ke bintang Hidden Emperor.
Yang ternyata orang-orang di sekitar sana juga ikut terkejut karena energi yang begitu hebat terkumpul di bintang Hidden Emperor, guys. Wu Ming dan Meng Hong juga sampai kebingungan siapakah yang menciptakan energi sebesar ini. Wu Ming menduga kalau energi itu lebih hebat daripada Kaisar Yin. Sehingga tiba-tiba muncullah tulisan di langit, guys, yang mengartikan, "Sobat kecil, kami menunggumu." Melihat itu para kaisar auto terkejut karena orang ini bisa memanipulasi energi seluruh alam semesta. Buset, ini mengeri, bos. Xinyi yang mendengar itu juga bingung siapakah mereka dan berbicara kepada siapa coba. Setelah itu Xinyi pun merasa lega karena dia berada di ranah lubang hitam awal, memiliki kekuatan setara dengan Golden Immortal tingkat 5. Jadi seharusnya itu sudah cukup bagi dia untuk berada di alam atas ini, guys. Dia juga masuk ke tempat latihan yang diberikan oleh Paman Lan Feng dulu. Setelah dia sampai di sana, tiba-tiba dia diserang oleh orang misterius lagi nih. Yang ternyata itu adalah Paman Lan dan dia memunculkan wujudnya, guys. Paman Lan bangga karena Xinyi dalam waktu singkat ranahnya meningkat sangat drastis. Dia juga menjelaskan kalau tempat ini adalah harta pusaka miliknya, yang dimana dulunya Hou Fei dan Xiao Hei juga berlatih di tempat ini. Tidak lama setelah itu, wujud dari Li Er pun juga muncul, guys. Waduh, dia terlihat senangnya bukan main melihat Xinyi yang berlatih keras untuk dia. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya effort ya, guys ya. Bahkan dia mencium pipinya Xinyi. Untuk hadiah dari latihan kerasnya. Ya elah, masa hadiahnya cium pipi doang ya. Hihihi. Tidak lama dari itu dia pun pergi dan menghilang. Waduh, ini masih Xinyi bakal lebih keras lagi nih. Habis dicium makin OP pasti. Hai. Tapi tunggu dulu dong. Spoiler untuk part berikutnya untuk episode 6 di minggu depan hari Senin. Jadi singkatnya guys, nantinya kita bakal melihat Xinyi yang bakal bertarung melawan Sui dari alam iblis. Kayaknya sih dia datang untuk membalaskan dendam si Koni nih. Kan kita ingat si Xinyi dicari-cari sama dia, guys. Ada juga Wu Ming dan teman-temannya ikut membantunya untuk melawan Sui. Tapi apa yang terjadi, ternyata Kaisar Iblis Sui juga ikut turun tangan dong. Bertarung melawan mereka coba. Wadidaw, Kaisar Iblis sampai turun tangan nih. Kira-kira siapa yang bakal menang, guys? Penasaran bukan? Kalian tunggu di minggu depan lagi di hari Senin ya guys ya. Tapi satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini.